Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Febrian Ahmad. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menguasai kembali lahan kawasan hutan dari PT Bumi Morowali Utama, PT BMU, yang dijadikan lokasi tambang nikel ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dan kita simak berikut liputan jurnalis Metro TV Yona Hukmana dan juru kamera Maulana Ridwan dari Morowali, Sulawesi Tengah untuk Anda. Saat ini saya berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ini adalah penyitaan kembali aset atau lahan kawasan hutan yang dikelola oleh PT Bumi Morowali Utama untuk pertambangan nikel. Dan ini ilegal atau tidak ada izin usaha pertambangan dan juga izin persetujuan dari penggunaan kawasan hutan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Bapak, selamat siang Bapak. Bapak, izin terkait pengelolaan tambang ilegal secara ilegal oleh PT Bumi Morowali Utama ini, berapa luas lahan yang dikelola mereka, Pak? Yang jelas pada hari ini kita mendatangi PT Bumi Morowali Utama, di mana perusahaan ini beroperasi sejak kurang lebih dari tahun 2002 kalau tidak salah ya, informasi dapat cukup lama. Namun dalam hal ini dari PT BMU ini dalam melakukan bukaan tambangnya ini, di samping yang berizin, tetapi ada memasuki wilayah hutan. Dalam hal ini tim PKH sudah melakukan verifikasi dan validasi terhadap perusahaan tersebut dan ditemukan ada 62 hektar tanah yang diduga tidak mempunyai izin IPPKH. Dan dalam hal ini hasil verifikasi dan validasi PKH kemudian melakukan tadi di pemasangan plang yang dilakukan secara simbolik oleh Pak Menhan, oleh Pak Jaksa Agung, juga Pak Panglima TNI, juga Kapolri dan BPKP. Dan terkait pelanggaran yang dilakukan ini, maka tim PKH mengambil kembali penguasaan terhadap tanah yang 62 hektar ini dan rencana akan memberikan denda yang kurang lebih 2 triliun 350 miliar. Oke Bapak, di sini juga terlihat Bapak di belakang kita ada puluhan truk dan juga ekskavator. Ini juga disita oleh negara gitu ya Pak ya? Ini disita karena ini diduga alat-alat yang digunakan untuk melakukan eksplorasi bukan tambang di area yang tidak berizin. Karena ada kurang lebih ada yang memang dia ada izin IUP kurang lebih 46,3 hektar ada tapi tidak mempunyai izin IPPKH, dan ada 15,9 hektar tidak mempunyai izin operasi dan tidak punya juga izin IPPKH. Tadi kita melihat juga pernyataan dari Pak Menteri Syafri Samsudin untuk penindakan ini agar tidak terulang kembali akan melakukan pengawasan secara ketat. Dari Kejaksaan Agung sendiri bagaimana pengawasannya, penegakan hukum termasuk salah satu utamanya? Yang jelas tim PKH kan di situ gabungan, ada dari Kejaksaan, ada dari TNI, unsur kepolisian, juga BPKP, ada dari SDM dan unsur dari Kemenhub dan beberapa kementerian. Tentunya di sini saling sinergi untuk mengawasi dan berusaha menata tata kelola nantinya bagaimana pengelolaan tambang sesuai dengan ketentuan dan nantinya dipergunakan sebesar-besaran untuk kemakmuran rakyat. Yang jelas nanti di samping kegiatan ini kita juga akan melakukan penindakan jika masih untuk memberikan efek jera terhadap, salah satunya sebetulnya kan dengan kegiatan memberikan denda, ini juga salah satu penindakan yang sifatnya administrasi dengan menekan penegakan denda itu. Oke, terima kasih Pak Anang. Nah itu pemirsa tadi pernyataan dari Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, dan sebelumnya memang tadi di sini juga disaksikan oleh Menteri Pertahanan Syamsuri Samsudin, kemudian selaku Ketua Satgas Pengawas dari Satgas PKH ini, kemudian ada Wakil Ketua Satgas Pengawas, ada 3 yaitu Jaksa Agung Saniter Burhanuddin, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di sini tadi menyaksikan pemasangan plang penyitaan penguasaan kembali kawasan ini untuk negara.
Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Yona Hukmana, Maulan Ridwan, Metro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.